Al-Quran menyebutkan hari kiamat itu dengan berbagai nama. Di antaranya adalah Qari'ah. Ada kalanya juga Al-Quran menyebut Yaumul Hasrah, Yaumul Hisab, Yaumun Aqim, Yaumul Fasl, Yaumul Talaq, itu hari pertemuan. Yaumul Azifah, hari yang dekat. Yaumul Jam', Yaumul Khulud, Yaumul Taghabun, hari kerugian, hari merugi. Yaumul Farar, hari untuk lari. Dan masing-masing nama ini disebutkan untuk hari kiamat, di mana menjadi variasi nama daripada hari kiamat. Namun ada salah satu nama hari kiamat yang jarang sekali diperbincangkan adalah Yaumut Tanad. Itu hari di mana orang-orang memanggil yang lain, menyeru yang lainnya. Di pada hari kiamat itu berbagai manusia itu berbicara kepada yang lainnya dan terjadi tukar-menukar pembicaraan. Penghuni surga menghitab atau menyampaikan sesuatu kepada ahli neraka. Begitu juga sebaliknya, ahli neraka menyampaikan sesuatu kepada ahli surga. Kadangkala ahli surga atau ahli neraka itu berbicara yang ditujukan kepada para malaikat dan kepada Allah SWT. Para penghuni neraka itu minta pertolongan dari ahli surga, dari penghuni surga. Kadang juga minta tolong kepada para malaikat dan kepada Allah langsung. Alhasil dengan berbagai cara mereka ingin meminta bantuan agar diselamatkan dari api neraka. Jadi setelah nanti hari perhitungan itu dilaksanakan dan berbagai tahapan-tahapan Yaumul Hisab itu sudah dilaksanakan dan tempat masing-masing orang itu sudah ditentukan apakah ahli surga atau neraka. Jadi ahli surga itu bisa menyaksikan posisi ahli neraka saat itu, kedudukan ahli neraka. Begitu juga sebaliknya, ahli neraka bisa menyaksikan para penghuni surga. Kemudian ahli surga bertanya kepada ahli neraka itu, kenapa kalian bisa berada di sini di neraka ini? Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor ini? Ada kalanya ahli surga itu mengenal penghuni neraka itu saat mereka hidup di dunia, mungkin mereka bertetangga atau satu kantor, atau mungkin juga suami istri, antara ayah dan anak. Alhasil saat di dunia mereka sempat kenal dan akrab mungkin. Akhirnya mereka bertanya, kenapa kamu kok bisa di sini begitu? Dengan heran mereka bertanya, kalian ini kan hidup bersama kami di dunia, mungkin tetangga atau saudara, kerabat. Apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian bisa disiksa sedemikian hebat? Ahli neraka ketika melihat ahli surga itu begitu menyesal mereka. Kenapa kok nasib mereka berbeda? Lalu mereka menjelaskan beberapa penyebab sehingga mereka dijebloskan ke neraka. Salah satunya mereka mengaku, kami saat di dunia itu tidak pernah sholat. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, ini penghuni neraka itu, kami saat di dunia tidak pernah sholat. Karena sholat ini adalah parameter keimanan dan kekufuran. Perbedaan yang signifikan antara mukmin dan kafir itu adalah soal sholat. Orang mukmin mendirikan sholat, sedangkan kafir itu tidak mau sholat. Sholat itu adalah puncak daripada penghambaan seorang hamba kepada Tuhan. Atas dasar inilah pertama sesuatu yang ditanyakan pada hari kiamat nanti adalah soal sholat. Apabila sholatnya benar dan diterima, baru amalan-amalan lainnya dari ibadah itu nanti dihisab dan ditanyakan. Namun apabila sholatnya saja sudah tidak benar dan ditolak, maka ibadah-ibadah lainnya itu tidak memiliki timbangan untuk ditimbang, untuk diperhitungkan. Sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tangga naiknya orang mukmin dan wasilah atau instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memasuki hari kiamat tanpa membawa sholat, maka janganlah punya ekspektasi dekat dengan Allah dan masuk ke surga, karena tiket ke surga itu adalah sholat pertama yang ditanyakan.
Kemudian penghuni neraka itu menjawab soal kedua, kenapa mereka dijebloskan ke neraka. Mereka mengatakan, kami ini saat di dunia tidak peduli dengan kaum fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang tidak beruntung. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak pernah mengasih makan orang miskin. Betapa mulianya memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang tidak punya. Karena ini termasuk tiket juga untuk ke surga. Sholat dan memberi makan orang-orang miskin. Dan dalam Al-Quran itu seringkali sholat itu disebutkan berjejer dengan zakat, bersebelahan. Artinya apabila seseorang itu hendak memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT, maka dia juga harus memiliki hubungan yang baik dengan makhluk dan membantu untuk mencari solusi bagi kesulitan-kesulitan makhluknya Allah SWT. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya hubungan antara mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti anggota tubuh yang saling terkait. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, yang lain juga ikut sakit. Oleh karena itulah membantu orang-orang mahrumin, orang-orang miskin, dan menyelesaikan persoalan mereka itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang berkemampuan. Pernah satu kali Rasulullah sedang melaksanakan sholat, lalu sebelum iqamatus sholat, Rasulullah memisahkan ada 5 orang di situ di barisan. Lalu Rasul bersabda, kamu belum memberikan zakatmu, harusnya kamu memberikan kewajiban zakatmu, lalu baru dirikan sholat. Sebab ketika dibalik penghuni neraka itu dijebloskan ke neraka, itu dikarenakan mereka itu saat hidup di dunia bergaul dengan orang-orang yang hina, yang keji, yang tidak baik, tidak soleh. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami saat di dunia itu bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang fajir, dan orang-orang jahat, orang-orang keji. Bahkan orang-orang keji ini juga mengatakan, kami ini dulunya orang-orang baik katanya, tapi karena pengaruh teman-teman yang buruk, maka kami akhirnya masuk ke neraka. Kami sebelumnya itu di jalur yang benar gitu, di Siratal Mustaqim, tapi karena pengaruh teman-teman yang tidak baik ini, akhirnya kami masuk ke neraka. Dan mereka ini sangat menyesali, alangkah baiknya kalau waktu di dunia itu saya tidak bergaul dengan fulan-fulan yang ya wailatani laitani lam attakhid fulanan khalila adallani anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaiton lil insani khadula. Jadi penyesalan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada lagi gunanya penyesalan, tapi saat masih hidup di dunia, kita sebaiknya untuk menghindari teman-teman yang bisa menyesatkan kita dari jalan hidayah dan jalan petunjuk, sehingga tidak menyesal di hari kiamat nanti. Kemudian alasan yang keempat atau sebab keempat kenapa mereka ini dijebloskan ke neraka adalah mereka mendustakan hari kiamat. Mereka tidak meyakini kiamat, mendustakan hari kiamat. Juga mendustakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal keadilan Allah Subhanahu wa taala itu melazimkan dipastikannya adanya hari kiamat, sehingga setiap orang akan memperoleh pahala atau hukuman dari perbuatannya. Oleh karena itu orang yang mendustakan hari kiamat sesungguhnya dia mendustakan keadilan Allah juga, dan tempat orang semacam ini ya adalah neraka. Ada juga segolongan yang secara lahiriahnya mereka tidak mengingkari hari kiamat dan menerima bahwasanya hari kiamat itu sebagai salah satu hal yang harus diyakini. Namun dalam prakteknya seolah-olah ini mereka sama sekali tidak yakin pada kiamat. Mungkin secara lisan mereka mengatakan saya percaya kepada hari kiamat, tapi secara perbuatan mereka mengingkari hari kiamat. Padahal kalau orang dengan secara sepenuh hati meyakini akan adanya hari kiamat, dia akan menghindari dosa dan maksiat. Apabila ada orang yang dengan mudah melakukan dosa kecil maupun besar, apakah orang semacam ini bisa dikatakan meyakini hari kiamat? Orang yang dengan mudah meninggalkan kewajiban syar'i seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, apakah orang seperti ini itu
bisa dipercaya meyakini hari kiamat. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa itu dia berkata, saya tidak perlu surgamu ya Allah, dan juga saya juga tidak takut kepada nerakamu. Seruan golongan A'raf dengan ahli mahsyar. Salah satu tempat pemberhentian atau pos pada hari kiamat adalah satu pemberhentian yang bernamanya A'raf. Tempat ini itu memisahkan antara ahli neraka dan ahli surga, sehingga antara ahli surga dan ahli neraka tidak bisa lagi saling melihat dan hanya bisa mendengarkan suaranya saja. A'raf dalam bahasa itu artinya suatu tempat yang tinggi, dan ini menunjukkan bahwasanya ahli A'raf ini itu berada di tempat yang tinggi di mahsyar, dan barisan mereka itu dipisahkan dari barisan ahli mahsyar yang lain. Tatkala ahli mahsyar, baik itu ahli neraka maupun ahli surga, sedang berbincang-bincang dan berkomunikasi, dan mereka menyinggung soal telah dilaksanakannya janji-janji Allah terhadap mereka, dari ketinggian A'raf, golongan A'raf itu berbicara kepada ahli neraka dan ahli surga sebagai faslul hitab, sebagai itmamul hujjah. Mereka berkata, disebutkan dalam Al-Quran, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmati idkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Dan ahli A'raf ketika mengenali lelaki-lelaki saat mereka di dunia, itu ahli A'raf berseru kepada mereka, tidakkah kalian melihat sekarang harta benda dan kedudukan yang kalian bangga-banggakan dan sombongkan saat kalian di dunia? Sekarang semuanya itu tidak lagi berguna untuk kalian. Dan orang-orang mukmin yang kalian waktu itu bersumpah di dunia bahwasanya orang mukmin itu tidak akan mendapatkan inayah dan rahmatnya Allah, kalian sekarang melihat kedudukan mereka betapa tingginya. Dan orang A'raf itu berbicara kepada orang mukmin, masuklah kalian ke surga dengan tanpa ada rasa takut dan tanpa ada kerisauan. Dari dua ayat ini itu dapat disimpulkan, pertama, bahwasanya kedudukan ahli A'raf itu dipisahkan daripada ahli mahsyar yang lain, baik yang ahli surga maupun ahli neraka, karena ahli A'raf ini yang tertinggi, dan orang-orang yang berada di kedudukan yang tertinggi ini itu bisa menyaksikan dari ketinggian itu baik ahli surga maupun ahli neraka. Poin kedua, orang-orang yang sudah mencapai kedudukan tinggi, maka mereka bisa mengenali ahli mahsyar itu dengan jenis wajah mereka, seolah-olah ketika mereka di dunia itu mereka sudah mengenali mereka itu. Poin ketiga, ahli A'raf ini memuji dan memberikan support kepada ahli surga, sedangkan ahli neraka itu dicela dan disalahkan. Yang poin keempat, ahli A'raf itu telah mencapai kedudukan begitu tinggi sehingga Allah SWT izinkan mereka untuk memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, ahli A'raf ini dapat memerintahkan kepada ahli surga untuk masuk ke surga, udkhulul jannah. Dan ini sendiri merupakan satu dalil yang terang benderang bahwasanya Allah SWT di padang mahsyar itu menunjukkan rahmatnya melalui perantara, yaitu kepada makhluknya. Adapun siapakah ahli A'raf ini? Menurut beberapa hadis, ahli A'raf itu adalah para anbiya dan para ausia. Bahwasanya suatu hari Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau adalah ahli A'raf di mahsyar nanti. Seruan permintaan bantuan dari ahli neraka. Tatkala nasib orang-orang itu sudah ditentukan pada hari kiamat dan tempatnya nanti sudah diberitahukan, sementara ahli dosa dan ahli-ahli mujrim, orang-orang yang melakukan banyak kejahatan itu sudah ditampakkan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka apabila perbuatan mereka di dunia itu banyak diwarnai oleh kejahatan-kejahatan dan hukumannya adalah seperti ini,
maka mereka mulai dengan segala cara meminta bantuan, sehingga mungkin mereka bisa lepas daripada hukuman, atau setidaknya dikurangilah hukuman dan siksaannya. Namun di saat itu tidak ada yang menyambut seruan bantuan mereka itu, tidak ada yang merespon, dan masing-masing itu berdasarkan bekal dan amalan yang dilakukan di dunia, itu nantinya yang akan dihitung, diperhitungkan, akan diberi pahala atau diberi hukuman. Karena pada hari kiamat itu adalah hari perhitungan, bukan hari melakukan perbuatan lagi, hari perhitungan. Al-Quran terkait dalam hal ini juga menyampaikan bahwasanya orang-orang ahli neraka itu akan bernasib sangat tragis. Menurut ayat-ayat Al-Quran, ahli neraka itu meminta bantuan dari 5 golongan. Namun tidak ada satupun yang memberi respon. Pertama, mereka meminta bantuan kepada ahli surga, kepada orang-orang mukmin dan ahli surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ahli neraka itu menyeru kepada ashabal jannah, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka meminta air atau apapun yang telah diberikan kepada orang-orang ahli surga itu, berikan kepada kami sedikit. Tapi kemudian mereka menjawab, Allah SWT telah mengharamkan kedua hal ini, yaitu air dan kenikmatan-kenikmatan lain kepada orang-orang kafir. Dan sesuatu yang perlu direnungkan di sini adalah apabila kenikmatan-kenikmatan surgawi itu diharamkan untuk ahli neraka, itu dalilnya karena mereka itu telah tertipu oleh kehidupan dunia dan mempermainkan, mengolok-olok agama dan hal-hal yang disakralkan. Mereka mempermainkan semua itu. Alangkah buruknya apabila ada seseorang mengolok-olok dan menghina hal-hal yang dianggap sakral pada agama, dan mereka menjadikan itu sebagai hiburan. Mereka bermain-main dan guyon dengan agama, dan bahkan Allah SWT dengan kibrianya, dengan kewibawaannya dan keagungannya itu diolok-olok oleh mereka dan dianggap remeh. Bahkan mereka menganggap Allah itu sebagai lelucon, sebagai sarana untuk lucu-lucuan kepada orang lain. Dan anehnya, ketika ditolak permintaan bantuan mereka oleh ahli surga, mereka tetap kekeh, tetap memaksa untuk minta bantuan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu nduruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bihi surin lahu babun batinuhu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Jadi orang-orang munafik itu berkata, tengoklah kami ini, agar kami bisa meminjam cahaya daripada kalian ini, sehingga kami bisa mendapatkan petunjuk dengan cahaya tersebut. Lalu dikatakan kepada orang-orang munafik itu, kembalilah ke belakang kalian. Ada yang menafsirkan, kembalilah ke dunia kalau bisa dan berbuatlah amal soleh di sana. Karena cahaya itu tidak diberikan, dicari sendiri waktu hidup di dunia. Di saat itulah kemudian Allah SWT memasang sebuah tembok pemisah antara ahli surga dan neraka, antara yang memiliki cahaya dan orang-orang yang diselimuti kegelapan karena dosa. Yang di tembok itu ada sebuah pintu. Di dalam pintu itu rahmat, dan di luarnya adalah siksaan. Orang-orang mukmin itu di padang mahsyar nanti mereka berwajah cahaya, berwajah terang benderang dan ceria. Nur yang diperoleh
nur yang diperoleh dikarenakan mereka berwilayah kepada Allah, bukan berwilayah kepada setan, bukan berwilayah kepada orang-orang kafir. Dan nur itu diperoleh karena ketundukan dan kepatuhan mereka dengan menghamba kepada Allah SWT. Namun sebaliknya, orang-orang yang selalu membangkang Allah SWT dan orang-orang kafir, orang-orang yang keras kepala, mereka tidak membawa cahaya itu. Oleh karena itu mereka dengan merengek-rengek, mereka memohon untuk mendapatkan cahaya itu, meminjam cahaya itu daripada orang-orang mukmin, sehingga mereka bisa melewati Shiratal Mustaqim. Namun mereka tidak direspon. Bahkan dikatakan, kembalilah kamu ke dunia, duru wara'akum, dan carilah cahaya sendiri. Lalu disekat antara orang mukmin dan orang-orang munafik tersebut, di mana di dalamnya, di dalam tembok itu, di satu sisi adalah cahaya dan kebahagiaan serta kenikmatan, namun di sebalik temboknya itu hanyalah kegelapan dan siksaan dan hukuman. Di antara kedua sisi tembok itu ada pintu, di mana ahli neraka bisa melihat sedikit daripada gambaran orang ahli surga, sehingga mereka semakin menyesali kenapa saat di dunia mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun pintu itu adalah gunanya nanti ketika orang-orang yang pendosa itu sudah selesai hukumannya dan bisa diselamatkan, maka akan bisa melalui pintu itu mereka akan memasuki surga. Di saat itu juga orang ahli neraka bertanya kepada ahli surga, yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang munafik itu bertanya kepada ahli surga, bukankah kalian itu bersama kami waktu di dunia? Maka orang ahli surga itu berkata, betul, memang demikian. Tetapi kalian membinasakan diri kalian sendiri. Dan kalian bahkan menanti-nantikan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalian meragukan segalanya. Dan kalian memiliki harapan-harapan dan angan-angan yang panjang yang telah menipu kalian. Sehingga datanglah ajal kalian dan setan telah menipu kalian sehingga kalian tidak pernah patuh terhadap perintah-perintah Allah. Poin kedua adalah orang-orang ahli neraka itu minta bantuan daripada pemimpin-pemimpin kafir mereka. Pada hari kiamat nanti setiap kaum dan umat itu datang bersama pemimpin dan imamnya, dan di padang mahsyar mereka akan dihitung dan diperhitungkan amal perbuatannya. Orang-orang mukmin datang bersama imam dan pemimpin mereka, dan mereka diarahkan menuju surga, memiliki kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang zalim itu juga didatangkan bersama pemimpin-pemimpin mereka dan imam-imam mereka dan diarahkan untuk masuk ke neraka. Di saat inilah orang ahli neraka berkata kepada pemimpinnya, kami telah mengikuti kalian saat di dunia, lalu kami sampai kepada posisi ini, maka bisakah kalian mengurangi hukuman kami? Kemudian pemimpin mereka berkata, seandai kata kami bisa, maka kami akan menyelamatkan kalian, tapi kami tidak mampu untuk menyelamatkan kalian. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adabillahi min syai' qalu law hadana Allah lahadainakum sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Dan pada hari kiamat semuanya akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah orang-orang yang bodoh dan jahil berkata kepada
pemimpin-pemimpin mereka, mustakbirin mereka, dan imam-imam mereka, kami pengikut kalian saat di dunia. Dan dikarenakan kami mengikut kalian inilah kami sekarang menghadapi hukuman dan siksaan. Bisakah kalian menanggung hukuman yang telah diberikan kepada kami? Dan bisakah kalian mengangkat hukuman ini? Pemimpin mereka berkata, seandai kata Allah memberi petunjuk kepada kami, maka kami juga akan memberi petunjuk kepada kalian. Namun, hal ini sudah berlalu. Baik kita mengeluh ataupun kita menerima, itu tidak akan ada bedanya. Tidak ada jalan lagi untuk lari dari hukuman ini. Di dunia ini banyak sekali kita mendengar, lakukan hal ini, nanti aku yang menanggung dosanya kelak di akhirat. Perkataan itu hanya perkataan di dunia, tapi pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang dapat menanggung dosa orang-orang lain dan hukuman-hukuman orang lain. Yang ketiga adalah orang-orang ahli neraka itu minta tolong daripada setan. Sebagaimana telah kita katakan, orang-orang ahli neraka itu meminta bantuan dari siapapun. Dan mereka mencari adakah orang-orang yang bisa menanggung hukuman mereka itu, ataupun sedikitnya mengurangi hukuman mereka. Bahkan mereka saking bingungnya juga meminta bantuan kepada setan. Dan mereka berkata bahwasanya setanlah yang menjadi penyebab utama mereka ini dihukum. Mereka ingin setan menanggung sedikit dari hukuman mereka itu. Namun setan tidak mau menanggung hukuman itu di pundaknya. Bahkan setan memberi jawaban yang begitu menyakitkan kepada mereka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bihi ma asraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Ringkasnya, setan juga menolak untuk membantu mereka. Setan pun berkata, aku hanya merayu kalian, aku tidak bisa memaksa kalian. Kalian yang memilih untuk menerima rayuan-rayuanku. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian saat ini. Kenapa kalian mendengarkan aku untuk menjadi musyrik? Aku sekarang berlepas tangan daripada kalian. Jadi setan pun menolak untuk membantu mereka. Padahal para nabi telah mengajak kalian kepada jalan yang benar, kepada tauhid, tapi kalian memilih aku untuk kalian patuhi. Berikutnya, orang-orang ahli neraka itu minta bantuan kepada para malaikat. Mereka mengira para malaikat akan dapat membantu mereka. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adabi qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Malaikat pun menolak permintaan bantuan mereka. Bahkan malaikat berkata, apakah tidak diutus para nabi kepada kalian dan membawa dalil-dalil yang jelas? Mereka berkata, benar, para nabi telah diutus. Lalu malaikat berkata bahwasanya seruan-seruan orang kafir itu tidak akan didengarkan. Jadi malaikat pun juga mengangkat tangan, tidak bisa membantu mereka. Mereka meminta bantuan kepada para penjaga di neraka, para malaikat penjaga neraka. Bantulah kami. Tapi para malaikat di neraka juga angkat tangan, tidak bisa membantu mereka. Karena malaikat berkata, para nabi telah diutus, kalian seharusnya mendengarkan seruan para nabi. Mereka meminta kepada para penjaga neraka itu, paling tidak kurangilah hukuman sehari saja dari hukuman yang sangat pedih ini. Seruan mereka tidak akan didengarkan. Seberikutnya mereka minta bantuan langsung kepada Allah SWT. Mereka menghadap kepada Allah dan menangis agar dikeluarkan dari api neraka.
Mereka berkata, kami tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Kalau kami mengulangi, baru hukumlah kami. Padahal mereka lupa bahwasanya kelak pada hari kiamat tidak akan lagi ada peluang untuk kembali lagi ke dunia dan beramal soleh. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun qala sa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kalau kami nanti mengulangi lagi, maka sebetulnya kami adalah orang-orang yang zalim dan memanglah pantas untuk disiksa. Allah SWT berfirman, jauhlah kalian dan tetaplah di neraka. Jangan kalian berbicara dengan aku. Allah SWT berbicara dengan mereka dengan begitu tegas dan menghinakan mereka, dan bahkan tidak diizinkan untuk berbicara kepada Allah. Lalu kenapa Allah yang memiliki sifat Rahman, Rahim, dan Ghafur, kenapa Allah tidak mau mendengarkan seruan mereka? Allah Ta'ala juga menjelaskan penolakannya kepada mereka. Kalian hanya mengolok-olok hamba-hambaku yang mukmin kalian saat di dunia. Rasakanlah hukumannya sekarang. Alhasil kesimpulannya, para ikhwan, dunia ini adalah tempat beramal dan kiamat nanti adalah tempatnya hukuman dan siksaan atau sebaliknya pahala. Selagi manusia masih di dunia dan belum meninggal dan kiamat belum terjadi, maka manusia masih punya waktu untuk beramal soleh. Tapi ketika kiamat sudah terjadi, maka file amalannya sudah tertutup dan tidak seorang pun manusia yang bisa melakukan perbuatan, dan tidak dikurangi dan juga tidak ditambah daripada perbuatannya. Namun sayangnya orang-orang kafir tetap saja keras kepala. Mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan dan pembanggangan kepada Allah SWT. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah SWT dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW.